Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aziz dengan NIM 1904010149 dari kelas Ekonomi Syariah 4F. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang fungsi dan peran uang dalam perekonomian. Nah, pengertian uang. Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang, yakni pada sistem pertukaran barter. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sementara itu, uang dalam ilmu ekonomi modern didefinisikan beberapa pendapat menurut para ahli, yaitu menurut A.C. Pigou dalam bukunya The View of Money pada tahun 1950-an mengatakan bahwa yang dimaksud uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar. Baik, selanjutnya yaitu fungsi uang dalam perekonomian. Uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Menggunakan uang boleh oleh masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar menukar atau medium of exchange. Yang kedua yaitu uang sebagai satuan nilai atau measure of value. Dalam fungsinya uang sebagai suatu pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan uang tertentu. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu uang sebagai standar atau ukuran penyebaran yang tertunda atau standar for deferred payments. Fungsi yang keempat yaitu uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan atau store of value dan store of wealth. Sebagai penyimpanan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Pada perkembangan perekonomian saat ini, sebenarnya yang dimaksud uang bukan dalam arti sempit yaitu uang yang diciptakan oleh Bank Indonesia saja, melainkan dalam arti yang lebih luas yang mencakup alat-alat liquid lainnya. Adapun jenis-jenis uang yang pertama yaitu uang primer. Uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah uang inti atau high powered money atau uang besar atau uang dasar atau base money. Uang primer ini adalah uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Nah, yang kedua yaitu full-bodied money, yaitu uang penuh, di mana nilai uang ini dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu token money atau uang tanda. Yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsik uang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu peran uang dalam perekonomian. Dalam pasar uang, permintaan dan penawaran uang harus pada posisi keseimbangan di mana tidak ada kekurangan maupun kelebihan uang. Nah, kelebihan uang akan mengakibatkan turunnya tingkat suku bunga. Jika sebaliknya, maka suku bunga akan naik. Jadi, tingkat suku bunga cenderung berubah-ubah, tergantung pada mekanisme pasar atau money supply and money demand. Jika uang beredar terlalu banyak, maka akan mempengaruhi harga yang cenderung meninggi. Nah, sebaliknya lagi, jika uang terlalu sedikit, maka perekonomian cenderung seret. Atau hal ini dapat juga ditinjau dari dua sisi. Yang pertama itu sektor real barang dan jasa, dan sektor moneter atau uang. Baiklah, demikian pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.